Kampanye kandidat calon Perdana Menteri Jepang akan segera dimulai. Duel sengit antara Kono Taro-san, Kishida Fumio-san, Takaichi Sanae-san, Noda Seiko-san akan segera dimulai. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di berita Jepang terbaru kali ini aku akan membahas soal persaingan dan perebutan kursi Perdana Menteri Jepang. Ya. Akhirnya secara resmi ada 4 calon kandidat yang akan merebutkan kursi Perdana Menteri Jepang, yaitu kandidat yang pertama Kono Taro, kedua Kishida Fumio, ketiga Takaichi Sanae, keempat Noda Seiko. Nah, jadi ini antara persaingan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oke, langsung aja kita baca artikelnya. Kampanye untuk kepemimpinan partai berkuasa Jepang, Partai Demokrat Liberal atau LDP, secara resmi telah dimulai. Calon yang terpilih dipastikan akan menjadi Perdana Menteri dan memimpin partai tersebut dalam pemilihan majelis rendah pada musim gugur ini. 4 kandidat telah secara resmi bersaing dalam pencalonan. Yang pertama, Kono Taro adalah Menteri Reformasi Peraturan saat ini dan bertanggung jawab atas pelaksanaan vaksin virus corona Jepang. Jadi, Kono Taro adalah menteri aktif dalam periode ini. Yang kedua, Kishida Fumio adalah mantan ketua Dewan Riset Kebijakan LDP dan sebelumnya merupakan mantan menteri luar negeri. Nah, kandidat yang kedua adalah mantan menteri luar negeri Jepang. Nah, kandidat yang ketiga adalah Takaichi Sanae. Beliau mantan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. Ya, yang ketiga ini mantan menteri juga. Terus yang keempat, Noda Seiko adalah penjabat sekretaris jenderal eksekutif LDP yang juga adalah mantan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. Jadi ini adalah penjabat sekretaris jenderal eksekutif LDP saat ini dan mantan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi di periode yang lalu. Keempat kandidat tersebut menyampaikan pidato kepada para pendukung sebelumnya pada hari Jumat 17 September 2021. Nah, jadi keempat kandidat ini sudah mengumumkan akan mencalonkan diri menjadi presiden Partai Demokrat Liberal atau partai yang saat ini menguasai Jepang, dan otomatis apabila menjadi presiden partai akan menjadi Perdana Menteri. Nah, berikut adalah perkataan-perkataan beliau ya. Ini dari mulai pertama, yaitu Kono Taro mengatakan kita harus memperbaiki perpecahan di masyarakat kita dan mengatasi perpecahan itu, menyatukan Jepang kembali, menciptakan sebuah masyarakat dengan kehangatan di mana orang-orang berdiri berdampingan. Ya, itu tadi kampanye dari Kono Taro-san. Terus sekarang Kishida Fumio mengatakan, saya bertekad melakukan yang terbaik sepanjang kampanye ini untuk kembali mendapatkan kepercayaan rakyat terhadap LDP, serta membangun kembali rasa persatuan di antara orang Jepang yang goyah karena pandemi virus corona. Nah, itu tadi kampanye dari Kishida Fumio. Dan selanjutnya pernyataan dari Takaichi Sanae mengatakan, sekarang pertarungan telah dimulai. Saya dikelilingi sekutu-sekutu terkuat. Kami akan membuat Jepang menjadi negara yang indah, kuat, dan bertumbuh. Nah, itu tadi pernyataan dari Takaichi Sanae. Terus selanjutnya pernyataan dari Noda Seiko mengatakan sebuah negara tidak hanya harus kuat, namun juga toleran, di mana semua orang dapat mengatakan mereka bahagia telah dilahirkan dan tinggal di negara ini. Saya ingin menyampaikan pesan ini dengan tegas. Nah, partai tersebut akan memilih presiden barunya pada 29 September. Nah, jadi pemilihan akan dilaksanakan 29 September nanti ya, di bulan ini. Nah,
siapapun yang akan menjadi presiden partai dan sekaligus menjadi Perdana Menteri Jepang, semoga mempunyai kebijakan-kebijakan yang baik ya, dan bisa meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, apabila nanti yang kepilih Kono Taro, beliau berencana akan menghapuskan program pemagangan. Nah, jadi ini sedikit berita buruk bagi teman-teman yang ingin magang ke Jepang, karena apabila Kono Taro ini terpilih, otomatis pemberangkatan melalui pemagangan ke Jepang akan dihapus. Ya, kita berdoa aja yang terbaik. Mudah-mudahan mereka yang terpilih menjadi Perdana Menteri akan mempunyai kebijakan-kebijakan yang baik. Oke, berita Jepang terbaru kali ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai menit ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata nih. See you the next video.